Oke, teman-teman, kita bicara di bab 2 ya. Saya coba di kedua nih. Kita masuk lagi ke pembuktian. Apakah betul tidak dengan suara bisa masuk gitu ya? Bisa diciptakan. Oke, kita coba nanti saya ingin ajak teman. Ini juga diambil dari YouTube. Part 2 itu juga diambil dari YouTube. Bagaimana ini kita bicara tata suryanya ya. Kalau lihat dari hasil ininya bisa dilihat ya di belakang bahwa ada proses ya, di situ ada proses di mana tata surya itu akhirnya memiliki gaya tarik menarik, memiliki jalur tersendiri ya. Kalau kita lihat di tata surya ada jalurnya tersendiri. Kemudian sparklingnya itu kalau tadi kita pakai resonansi ada getaran-getarannya, jadi ada yang besar, ada yang kecil. Karena apa? Karena pecah kan ya. Ketika dia mendapatkan getaran itu pecah, sama seperti hal-hal tersebut. Kemudian kenapa dia bisa sparkling, bisa kemudian ting 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 pecah-pecah gitu. Itu karena memang dalam bentuk besar, kalau diiniin pecah dia ya. Kemudian tergantung bentuk ininya juga ya. Ketika kena getaran, dia ini nggak secara fisika, benda besar kena getaran gitu kayak atom ya, dia memancarkan cahaya ya, deg gitu ya. Nah, kalau Anda lihat juga atom juga sebenarnya terbentuk dari itu tuh, aturan-aturan yang ada jalurnya. Kenapa ada jalurnya? Nah, itu kembali lagi ada jalur karena dia ada gaya. Di situ ada gaya tarik menarik yang mungkin mata nggak bisa lihat, tapi itu ada gayanya. Dan gayanya itu jadi lapisan ya, jadi lapisan. Jadi itu terbentuk dari ini ya. Oke, baik, kita akan coba ini dari Stanford ya, dari anak-anak muda yang bikin penelitian tentang resonansi suara lewat musik. Nah, yang tadi kita udah lihat tuh musik. Nah, kita lihat sekarang dia pakai bukannya lagi benda padat ya, tapi dia sudah pakai benda cair. Sekarang kita lihat bagaimana musik bisa merubah perubahan-perubahan itu terbentuk dari apa dan bisa menggerakkan ya, bukannya musiknya tapi getarannya, resonansinya dapat merubah. Oke, yang tadi ini kita udah lihat. Nah, ini ketika dia coba mainkan alat musiknya, nanti terbentuk. Nah, ini terbentuk. Nah, ini kemudian dia masuk ke loudspeaker yang punya getaran. Nah, kalau didetailkan getaran seperti ini. Nah, riak, bentuknya riak, tapi riaknya bisa bermain, lihat. Karena apa? Karena ada jenis frekuensi yang berbeda yang kena cairan. Kemudian cairan mengambil bentuk-bentuk ini. Nah, oke. Nah, kita lihat cairan yang tadinya jatuh lurus, dia bisa bengkok mendadak. Kenapa? Karena ada faktor-faktor resonansi yang masuk ya. Ini bukannya ini ya, tapi ini memang sudah dibuktikan. Nah, dengan cairan-cairan ini ya, kenapa bisa dia muter? Karena memang ada getarannya, ada gerakannya. Nah, kemudian dia coba pakai musik di dalam sebuah membran. Ya, sama, musik atau sebuah membran pun akan bereaksi seperti itu ya. Coba Anda pukul sebuah drum set yang ada drum yang ada membrannya, Anda pukul, deng. Hasilnya kan seperti ini. Punya drum, kasih air aqua sedikit, pukul, deng. Dia akan gitu ya, akan ke atas. Kenapa? Karena sebabnya adalah resonansi, karena ada getaran, deng gitu ya, terhadap membran tersebut. Nah, getaran membran ini kita bisa tahu bahwa dia bisa menimbulkan gerakan. Kenapa? Karena dari membran tersebut bisa jadi gerakan, terus kemudian bisa jadi suara ya. Nah, itu intinya bahwa dari gerakan itu jadi suara. Karena membran itu menciptakan suara sesuai dengan apa yang diinputkan ke dalam membran tersebut. Jadi kalau Anda lihat speaker itu dari magnetik, dari elektrikal, kemudian ada gerakan magnet di situ, kemudian ada magnetnya di belakang, kemudian ada membrannya. Nah, inilah yang menyebabkan dia punya resonansi suara.
itu speaker ya. Tapi kalau kita melihat di sini semuanya bentuk artinya sudah menjadi dia pakai drum set. Nah, artinya sudah menjadi sebuah pola-pola tertentu.